wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifatul Salmi Adin dengan NIM 2123435, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi penilaian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Desriani Esos MIKOM. Baiklah, di sini saya akan menerangkan dua materi dalam mata kuliah Ilmu Komunikasi yang telah saya pelajari sebelumnya, yaitu proses komunikasi dan sifat komunikasi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi terdapat proses komunikasi primer, komunikasi sekunder, dan proses komunikasi efektif. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari komunikasi primer. Jadi komunikasi primer itu merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media di dalam berkomunikasi. Lambang atau simbol tersebut dapat berupa bahasa, isyarat, gambar, warna, kial, dan lain sebagainya. Isyarat di sini bisa kita contohkan dengan menggunakan media beduk, sirine, atau semacamnya. Dan untuk kial itu merupakan isyarat yang menggunakan gestur tubuh seperti lentikan jari, mengedipkan mata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses komunikasi sekunder, merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang tadi. Hal ini biasanya dilakukan karena komunikan berada di tempat yang relatif jauh atau untuk komunikan dalam jumlah yang banyak. Sarana yang sering digunakan dalam proses komunikasi sekunder ini yaitu surat, telepon, faksimili, surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dan lain-lain. Komunikasi dalam proses secara sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena didukung dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin canggih. Dan yang ketiga yaitu proses komunikasi efektif. Proses komunikasi efektif ini terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi atau miscommunication. Di dalam komunikasi efektif ini terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalani, yaitu bagaimana berbicara dapat mempengaruhi orang lain. Artinya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan tadi secara verbal sampai pada sasaran. Untuk itu penyampaian pesan perlu dengan bahasa yang mudah dimengerti, suara yang enak didengar dan dirasakan sehingga pesan dapat mudah dimengerti oleh komunikan. Prinsip selanjutnya yaitu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila menarik untuk didengar dan sasarannya tercapai, baik berupa ajakan atau himbauan, perintah, argumen, klarifikasi, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua yaitu sifat komunikasi. Terdapat 4 sifat komunikasi. Yang pertama yaitu tatap muka, yang kedua bermedia, yang ketiga verbal, dan yang keempat non-verbal. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari sifat komunikasi yang pertama yaitu tatap muka. Dalam catatan sejarah, cara interaksi yang paling primitif yang dilakukan manusia adalah dengan melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka, yang mensyaratkan manusia menggunakan fisiknya secara langsung untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Namun saat ini, dengan adanya teknologi,
komunikasi secara tatap muka telah mengalami perkembangan dan kemajuan. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar orang secara tatap muka menggunakan setiap anggotanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi seperti ini dianggap paling efektif dalam upaya perubahan sikap, pendapat, dan perilaku seseorang karena sifatnya berupa percakapan. Keuntungan menggunakan komunikasi interpersonal tatap muka yaitu kita dapat melihat respon balik atau umpan balik dari komunikan saat melakukan proses interaksi. Walaupun begitu, komunikasi tatap muka ini memiliki kelemahan, yaitu ketidakefektifan waktu. Komunikator dan komunikan harus bertemu dalam melakukan proses komunikasi dan menghabiskan waktu bersama di sebuah tempat. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu komunikasi bermedia. Komunikasi bermedia merupakan komunikasi di mana proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan atau melalui ruang maya yang bersifat interaktif. Contohnya komunikasi dengan media seperti handphone, radio, dan lain-lain. Kelebihan dalam komunikasi bermedia ini yaitu lebih efektif karena melalui media seperti telepon. Maka komunikasi dapat dilakukan dengan kapan saja dan dengan waktu yang tidak terbatas. Selain itu, komunikasi bermedia juga dapat menghemat waktu dan biaya bagi komunikan. Namun, dalam kelebihan terdapat beberapa kelemahannya, yaitu komunikan harus memiliki keahlian untuk menggunakan media yang akan digunakan dalam berkomunikasi. Dan juga komunikator tidak dapat menerima feedback dengan segera karena proses pengiriman pesan keduanya berbeda dan membutuhkan proses. Kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Bahasa sebagai simbol dari komunikasi verbal ini. Menurut Goreskerov, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fungsi dari bahasa yaitu sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat dan untuk mengendalikan komunikasi agar saling memahami. Selanjutnya, komunikasi nonverbal, yaitu proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak dengan menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan isyarat bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan lain sebagainya. Dan juga simbol-simbol serta bicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Fungsi dari komunikasi nonverbal ini yaitu untuk menekankan beberapa bagian dari pesan verbal, memperkuat warna atau sikap umum yang dikomunikasikan oleh pesan verbal, seperti menggeleng untuk tidak setuju atau untuk mengatur, mengulangi, atau meluruskan ulang makna dari pesan verbal, serta untuk menggantikan pesan verbal. Misalnya mengatakan oke dengan tangan tanpa mengucapkan kata-kata apa-apa. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.